Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 4 Juni 2026 hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke, jadi di sini kalau dilihat ya, kemarin malam di sini pada saat sesi live di Discordnya, marketnya nge-reject cukup ekstrim di sini ya. Di sini, ini gila sih. Kena di area demand, langsung naik. Habis itu marketnya turun lagi, ngetes lagi sekali, pas kena 4424. Pas banget ya kena 4424 tuh. Retest 4424, kemudian pagi ini marketnya langsung naik tinggi sekali ya. Naik tinggi sekali. Dan kalau dilihat apa penyebabnya di sini, memang kalau dari data kemarin malam ya, data kemarin malam itu menunjukkan yang namanya peningkatan yang cukup signifikan terutama dari EDP non farmnya yang dimana keluar 122.000. Itu lumayan gede ya penambahannya dari 105. Kemudian ISM Services PMI juga meningkat ke 54,5 dan factory orders juga meningkat ke 4,8%. Jadi itu yang ngebuat kemarin malam itu marketnya langsung drop instan ya kan, sekalinya drop kena area demand mental naik tinggi. Ini lumayan ekstrim sih sebenarnya kemarin itu ya. Terus kalau dilihat berita terbarunya ini sih bisa kalian lihat sendiri sebenarnya di sini, yang dimana Israel dan Lebanon katanya sudah mencapai suatu kesepakatan understanding untuk full ceasefire condition. Ini saya nggak ngerti nih. Apakah di sini akan beneran ceasefire, karena di sini katanya Amerika yang menjadi penghubungnya antara Lebanon dengan Israel. Jadi sekali lagi ini masih nggak tahu lah ya. Ini apakah memang akan gimana? Ini saya juga bingung juga di sini ya. Di sini katanya itu kan di sini Israel dan Lebanon reaffirm no hostile intent plans to resume direct talk di sini. Kemudian ini juga resume political 22 Juni katanya akan mencapai suatu kesepakatan ya kan. Kemudian dari segi Israel lagi Amerika dan Iran masih juga tidak saya juga masih bingung ini sebenarnya. Mereka berdua ini menyatakan masih oke atau enggak, itu saya juga masih bingung sih sebenarnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita breakdown ya? Kalau kita breakdown sekarang ini, sebentar saya hapus-hapusin dulu ya. Ini soalnya sudah lewat semua ya kan. Oke, untuk hari ini kita mendapatkan data seperti biasa hari Kamis, yaitu adalah tingkat pengangguran mingguan, yang dimana diperkirakan akan turun dari 215 ke 214.000. Kemudian dari nanti malam secara jadwal sih tidak ada Trump ngomong ya. Entah beliau akan di interview suatu portal berita atau enggak. Ini untuk sementara ini jadwalnya sih nggak ada ya. Sementara ini jadwalnya nggak ada, tapi nggak tahu deh kalau tiba-tiba malam hari nanti itu bisa ada berita terbaru. Wah, itu bisa beda cerita juga. Oke. Nah, kalau kita breakdown sekarang dari segi daily. Oke, saya kira ini daily-nya bakal menjadi pergerakan yang sideways selama satu minggu sebelum NFP ya kan, yang akan stuck di hari Senin. Ternyata kalau dilihat marketnya tutup di bawah hari Senin, di bawah 4447 ya kan, dengan bearish ekstrim. Dan kemudian kalau dibilang marketnya sekarang nge-retrace naik, iya ini bisa dibilang nge-retrace naik juga. Dan kalau dilihat tetap ya dari segi daily-nya ini adalah kita masih dalam kondisi bearish, tidak berubah di sini. Dan kalau dilihat dari segi indikator mengatakan stokastik RSI masih juga belum clear ini apakah dia mau lanjut turun atau enggak, ini masih juga belum jelas arahnya. Dan kalau kita lihat dari pergerakan swing sekarang ya, dari pergerakan swing sekarang ini kita bisa tarik satu trendline atas dan trendline bawah sih sepertinya ya. Coba kita tarik ya. Yang saya lihat ini sepertinya bakal ada pola sih ya kalau nggak salah ya. Di sini satu ya kan sebagai trendline atas, dan trendline bawahnya ini sepertinya bisa kita copy paste sih. Ya kayak begini. Nah, ini sementara ini dia masih rapi banget, cuman ini dia masih di tengah ya.
Kalau dibilang apakah ini marketnya masih dalam kondisinya rapi bearish, ya ini masih rapi bearish banget. Tuh ya, ini masih rapi bearish sekali. Jadi tidak ada tanda-tanda dia ini mau bullish banget. Intinya ini semuanya adalah masih menuju ke bawah, tidak menunjukkan gejala ada yang naik atau enggak ya. Tetap dari segi daily ini adalah bearish, tidak berubah ya kan. Hanya saja dari segi internal sendiri, kenapa saya bilang ini adalah bullish? Karena sekali lagi, terakhir dia ngebuat lower high itu di sini dan ini sudah di break walaupun ekor doang. Dan kalau kita paksakan dari sini sampai sini ya kan, karena ini adalah sudah change of character awalnya. Sekali lagi, awalnya ya, ini kan change of character nih. Ya, change of character. Awalnya di sana. Dan kalau kita ukur sekarang berdasarkan VIP, ditarik dari sini sampai sini, maka ini marketnya mengalami retracement sampai ke titik yang cukup lumayan ekstrim ya, hampir ke 78,6. Tapi ini sebenarnya bermain-main di 61,8. Kemarin ini sudah naik sampai 61,8, tembus sampai 23,6 tapi di reject lagi dan akhirnya dia turun lagi sekali, mencoba lagi retracement. Dan ini nggak tahu deh apakah dia bakal kembali bisa tutup di atas 23,6 atau enggak ya. Jadi untuk di Fibonacci saya punya pandangan sendiri ya. Jadi kalau ada yang sering nonton analisa saya ya kan, 23,6 itu tidak pernah saya pakai sebagai suatu level retracement. Tapi 23,6 itu akan saya pakai sebagai level retracement sudah selesai. Dalam artian itu maksudnya adalah jika kita melihat suatu ini pendapat saya pribadi ya, dalam melihat pergerakan harga. Ketika Fibonacci-nya ketika harga melakukan retracement untuk respect suatu level Fibonacci melewati 23,6 ya, pokoknya minimal retracement saya pribadi adalah 38,2 ya. Ketika marketnya itu turun sampai melewati 38,2, jadi karena 38,2 adalah minimum requirement, selama dia sudah kena 38,2 itu sudah masuk retracement. Kapan retracement sudah selesai? Saya pribadi adalah ngelihatnya di 23,6. Kalau bisa melihat awalnya dia turun sampai minimal 38,2 dan bisa tutup di atas 23,6 seperti ini misalnya ya kan, maka ini bisa saya bilang retracement sudah selesai, potensi marketnya akan melanjutkan ke atas dan sudah selesai retracement, sekali lagi marketnya akan bisa naik lagi. Dan sekarang karena kalau dilihat ini kan ketika dia turun 61,8 di sini, dia kan naik nih sampai 23,6, tapi tidak berhasil tutup di atas 23,6. Hasil dia turun lagi sekali ya kan sampai ke titik ekstrim 424 ya kan, dan sekarang masih naik. Jadi kalau dibilang apakah ini retracement sudah selesai ya, ini sebenarnya kalau dibilang belum, karena ini 23,6-nya belum lewat soalnya. Itu ya. Tapi tetap dari segi daily ini tetap bearish, tidak secara swing ya bearish, cuman dari segi terbarunya aja ini adalah bullish. Udah itu doang sih ya. H4 sekarang bagaimana? Untuk H4 berarti kita sudah membuat internal structure-nya adalah bearish ya kan, seperti yang sudah saya kasih tahu juga kemarin di sesi live ya kan, yang dimana ini adalah low, lower high, lower low ya, lower low. Tetapi ada satu hal yang buat saya agak sedikit dilema. Kenapa saya buat ini agak sedikit dilema? Karena ada dua candle yang membuat saya dilema di sini. Satu candle yang terjadi di jam 6 sore dan satu candle yang terjadi barusan pada saat market buka. Karena kalau dilihat ketika market di jam 6 sore ini kan penurunan paling rendah itu adalah di harga 4426,07 dan market buka tadi pagi itu low-nya ada di 4423,53. Jadi otomatis low hari ini itu sudah melewati low di kemarin sore hari jam 6. Nah, inilah saya sebenarnya agak dilema nih. Apakah di sini dia sebagai low terakhir atau di sini? Walaupun sebenarnya kalau secara logikanya sih seharusnya di sini, ya. Berarti otomatis dari sini dia ngebuat low, lower high, lower low. Berarti ini adalah H4-nya, internalnya adalah bearish. Kalau secara pergerakan tegak lurusnya ini masih dia itu adalah begini. Ya, selama dia tidak break area ini sebenarnya swing bullish-nya itu belum ya. Ingat ya, swing H4 itu adalah internal daily. Itu cara bacanya ya. Internal daily adalah swing H4. Internal H4 adalah swing H1.
Internal H1 adalah swing 15 menit. Nah, ini tadi yang saya bilang masalah kenapa saya bingung di sini ya. Bingung di sini apakah ini adalah low atau enggak. Walaupun sebenarnya sekali lagi ini adalah lower low. Ya, ini marketnya sudah melakukan break of structure. Jadi otomatis ini support resistance kayaknya saya hapus aja ya. Saya pakainya ini sekarang lebih bagus sih sepertinya di angka 446 berapa ya? Kayaknya 4465 deh ya. Nggak tahu nih, kayaknya angka 4465 ini kok bagus sekali rasanya kayaknya ya, 4465 nih. Ya, H4 ini sih marketnya sudah close di atas 4465. Cuman apakah dia bakal valid break ke atas? Harusnya sih ya. Ya, berarti otomatis ini H4 internalnya adalah bullish. Tetap, internalnya adalah bearish. Cuman kalau ditanya lagi internal di dalam internal, bisa aja. Ya, internal di dalam internalnya itu adalah low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Internal di dalam internal. Oke, ya, ini internal di dalam internal. Kalau kita lihat indikatornya sekarang, stokastiknya masuk ke zona oversold. Setelah masuk, dia langsung nge-spike naik. Berarti sepertinya di sini secara H4 kemungkinan marketnya akan retrace naik, dan kalau dilihat marketnya bisa retrace naik berarti karena H4-nya sekali lagi ya, ini kan masih ngebuat low, lower high, dan lower low secara Fibonacci, berarti ya udah tinggal tarik aja nih dari sini sampai sini. 61,8 itu ada di mana? Di 4000 berapa nih? 4496 ya. Atau enggak kisaran lagi naik lagi dikit 4500 tuh bisa. Karena kalau dilihat ya 4500 juga itu adalah fair value gap satu-satunya yang paling dekat ya, satu-satunya fair value gap yang ada di time frame H4 di sini. Seret tuh ya. Jadi kalau ada nyari sell berdasarkan H4 karena di sini tidak ada fair value gap sama sekali, dan di sini justru banyak ada stop order ya kan. Di sini stop sudah diambil, ini diambil, ini diambil, ini juga sudah diambil ya kan. 1 2 3 4 candle H4 di sini langsung dibalas dengan satu candle H4. Jadi kemungkinan ini marketnya masih bisa naik mengejar fair value gap paling dekat di sini. Kalau fair value gap di sini tidak tidak di respect, the last untuk bisa ngambil sell potensial entah sell atau swing atau enggak adalah tetap di order block paling atas. Ya, di sini. Walaupun sekali lagi 4510 kita masih ngelihat ini sebagai area H4 support become resistance. Oke, tapi ingat ini adalah pucuk. Pucuk dari segala pucuk. Kalau ini memang nanti tidak bisa di respect sama marketnya, ya udah. Kemungkinan berarti marketnya akan melakukan break of structure. Secara daily marketnya tutup di atas 23,6 tadi yang saya jelaskan di awal. Dan ya, ini berarti marketnya akan melanjutkan kenaikan sampai 4600 plus. Oke, jadi kalau dibilang ini marketnya masih bearish, ya ini masih bearish. Jadi kalau kita cari sell tentu aja tidak di sini sellnya. Biarkan marketnya itu mencari area yang bagus buat di sell. Itu aja ya. Entah di fair value gap di sini, entah ketemu support become resistance 4510 atau sampai paling atas di sini. Saya pribadi kalau ngeliat H4-nya begitu, sabar aja. Oke. Tadi indikatornya stokastiknya di bawah ya kan, tapi dari segi RSI-nya ini sekalinya ketemu 40 balik lagi ke atas ya. Ketemu 40 balik, ketemu 40 balik. Dia ibaratnya kayak ogah-ogahan untuk dia itu bergerak drop di bawah 40. Itu doang sih. Ya, itu dari segi H4. Memang H4 ini marketnya sudah tutup di atas 4465 ya kan. Apakah kita bisa nge-buy kalau kayak begitu? Ya, well, kita lihat aja lah ya. Oke, sekarang kita ke time frame H1. H1 itu adalah bullish ya kan. H4 adalah bearish. Nah, sekarang H1. H1, ingat H4 internal itu adalah H1 swing. H1 swing berarti sekarang adalah pergerakannya low, lower high, lower 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 low, higher high. Sudah H1-nya adalah bullish di sini. Oke. H1-nya ini sebenarnya sudah bullish. Dan di sini 4465 juga menjadi titik keramat ya di time frame H1, karena kalau dilihat juga H4 dan H1 di sini berarti
apa ya, di sini ada tembok yang tidak terlihat sih sebenarnya ya di sini. Entah ini adalah tembok H4 atau tembok H1 nih sebenarnya. Memang secara H4 ini juga ngetes 4465 drop, ngetes lagi drop, hampir kena drop. Kalau versi H1 lebih jelas lagi, ya kan? Berusaha naik gagal, naik gagal, naik gagal, naik gagal, naik gagal, naik gagal, dan akhirnya dijebol. Ya, akhirnya dijebol. Memang di sini marketnya sudah break di atas 4465 kalau dicari area tengah-tengahnya ya kan. Dan kalau dicari area yang lebih murah lagi, sebenarnya dia juga sudah close di di atas 4462. Apakah kita potensial bisa nge-buy target naik sampai atas sampai ke fair value gap di sini atau enggak sampai mana gitu kan ya? Ya bisa aja, cuman sekali lagi kalau mau cari buy dengan kondisi market ini hanya H1-nya yang bullish, berarti ini kalau nggak salah seharusnya 15 menit ini bullish ya. Harusnya sih ya, nanti kita lihat aja lah ini 15-nya bullish atau bearish ya. Karena H1-nya sudah sampai ke area order block, demand apapun sebutannya ya kan, retest juga 4424 terbang tinggi. Sebenarnya kalau dibilang ini sudah bisa di buy, ini buy di resistance jujur saya juga ogah ya kan. Kalau mau nge-buy break di atas bagaimana? Problemnya sih cuma satu ya. Problemnya di sini cuma satu, yang dimana di sini kita ada satu-satunya fair value gap H4 yang ada di sini. Ini marketnya hampir kena fair value gap H4, kemudian dia H4 lagi. Fair value gap H1, kemudian dia drop. Hampir banget ya kan, hampir dan kemudian drop. Jadi kemungkinan kita cari buy-nya adalah biarkan ini marketnya naik lagi. Respect dari fair value gap H1, retest 4465 baru kita nge-buy, tapi targetnya nggak bisa jauh ya. Targetnya sampai H4 fair value gap aja. Atau nggak sampai sini. Dan lagi 4496 ini juga adalah Fibonacci 61,8 H4-nya. Ya, yang ditarik dari sini sampai sini. Tuh, 61,8-nya di sini. Jadi jangan terlalu jauh untuk tembak buy-nya. Ya, siapa tahu ini memang hanya sebatas koreksi aja ya kan untuk naik ke atas sebelum lanjut turun lagi. Jadi kalau dia mau nge-buy, tunggu biarkan ini dengan pasti break ke atas dulu, cari retest baru buy. Kalau ini sekarang ini jujur masih di tengah-tengah ini sebenarnya. Apakah dia mau melanjutkan penurunan atau enggak, ini sudah beneran mau retrace naik ke atas untuk mencari orderan lebih tinggi sebelum dia lanjut turun. Kalau mau sell bagaimana? Kalau mau sell sekarang harapannya cuma satu ya. Market kembali lagi turun di bawah 4425 walaupun telat, tapi itu lebih enak. Karena sekalinya kita ngelihat 4425 lewat, ini marketnya akan melanjutkan penurunan ekstrim jauh sampai ke 4380 sampai sini. Sampai menjemput area daily supportnya lagi. Itu doang sih ya. Karena di bawah ini juga ada liquidity banyak, jadi harapan saya sih sebenarnya dia ngambil atas dulu ya, ngambil nafas, ngambil orderan banyak. Dengan dia langsung break ke bawah lagi, targetnya itu bisa sampai sini. Jadi kalau ini dia naik ya beneran ya. Jika ini beneran dia naik, targetnya adalah bisa sampai sini. Ke bawah, kayak mana tuh ya. Sampai nyapu liquidity berarti sampai di 4. Atau nggak sampai target kita terakhir paling bawah ya, 4350. Di sini. Setup ini hanya akan gagal jika marketnya tutup di atas 4540. Sekali lagi, ini adalah swing yang tidak boleh di break. Kalau ini swing sampai di break, maka otomatis H4 swing akan bullish. Market akan kembali bullish ekstrim. Secara daily-nya akan bisa break di atas 4600. Point of view kita untuk cari sell adalah tidak boleh ngelewati 4540. That's it. Kalau itu sampai lewat, bubar sudah semua acara untuk cari sell. Bisa cari sell tapi di atas, di titik swing sell yang saya inginkan 4650. Kalau sekarang kita masih bisa cari sell bisa, yang penting ini nggak lewat 4540. Oke, harapan saya sih masih begini sekarang nih kalau mau cari sell nih. Biarkan dia naik, mungkin nabrak 4510 lebih bagus, lebih cakep, atau enggak dia memang nyentuh order block dikit aja nih ya. Tuk dikit aja, kemudian dia drop, kencang baru drop ke bawah. Wah, itu mantap sih. Ya jujur, itu kalau itu terjadi kayak begini ya, wah itu mantapnya luar biasa. Oke, ini berarti saya singkirin aja dulu ya kan. Ini adalah fair value gap H4 ya kan, ingat ini yang kuning fair value gap H4, ini adalah fair value gap H1. Oke, 15 menit sekarang kita bagaimana? 15 menit
ya udah ini 15 menit berarti adalah bullish ya. Berarti yang sekarang hanya yang bearish itu hanya di time frame H4 internalnya doang. Ya. Internalnya doang ini adalah H4-nya yang bearish. Sisanya itu bullish. Kalau gitu apakah kita cari buy? Ya cari buy-nya sama kayak tadi skenario-nya. Ya biarkan ini dia nabrak dulu ya kan. Biarkan dia beneran naik dulu, break lagi sekali. Break, retest, baru kita cari buy. Targetnya pun nggak bisa tinggi tetap ya, tetap di sini. Sekarang berarti ada kemungkinan kita bisa mencari swing, potensinya bisa. Ingat, besok itu kita ada NFP. Apakah berarti marketnya sekarang bisa aja melakukan price in pada hari ini? Karena sekali lagi ya, besok itu NFP-nya adalah kemungkinannya akan turun lebih rendah. Ya, dari 115.000 turun menjadi 85.000. Ini ekspektasinya adalah turun. Jadi marketnya sekarang itu sedang melakukan price in, kemungkinan besok itu NFP-nya rendah. Jadi wajar ini pergerakannya naik. Kemungkinan ya, walaupun ini kita mendapatkan sekali lagi berita masalah Israel dan Lebanon ceasefire dan ya udahlah itu pokoknya ya. Jadi bisa aja marketnya sekarang price in masalah NFP plus ditambah tadi ya kan Israel dan juga Lebanon. Jadi wajar dia kalau ini bergerak naik ya udah nggak masalah juga. Cuman kalau besok sampai NFP-nya gagal mencetak apa yang diinginkan oleh market ya. Sekalinya gagal, ini marketnya akan tembus ke bawah sampai 4350. Mungkin ya kan, tapi sekali lagi I don't know apakah bakal terjadi atau enggak. Ya karena sekali lagi kalau ini marketnya sekarang dianggap melakukan price in untuk besok NFP yang kemungkinan adalah lebih rendah dari data sebelumnya. Dan kalau sampai besok itu marketnya kalau sampai besok data yang keluar itu justru hijau pada akhirnya, apa yang terjadi kenaikan pada hari ini itu berarti tetaplah hanya sebatas retracement karena sekali lagi marketnya tidak pernah break di atas 4540 ya. Tapi kalau misalnya marketnya sekarang price in adalah NFP besok hasilnya merah dan besok ternyata beneran hasilnya merah, saya bisa bilang 4.600 kita kena sih. Ini di luar geopolitik ya. Ini hanya berdasarkan data doang. Oke. 4.600 saya rasa bakal kena. Karena sekali lagi kalau dia sampai beneran naik, ini kalau memang tidak ada asumsi geopolitik tambahan ya, ini bakal terjadi change of character, berarti minimal 4580 kita bakal ketemu lagi. Ya, tembok yang sudah kita lihat berhari-hari dites di selama bulan Mei ya, bisa dibilang ya, dari pertengahan Mei ini dites terus ya kan, dites divalid ya kan, divalidasi ini sebagai resisten H4 4580. Ini di break ketemu di atas 4650 langsung. Ya, jadi dorongan sekarang adalah kita menunggu nih, apakah marketnya beneran menunjukkan NFP sebagai driver kunci atau masih masalah geopolitik. Kalau masih memang marketnya ini digerakkan geopolitik, maka komentar saya adalah masih sama seperti ini. Another day, another lie. Kemudian, has trading become a joke? Yes, it is. Ya kan? Ini adalah berarti marketnya ya udah geopolitik yang menjadi faktor penentu. Itu doang sih sebenarnya. Oke? Jadi kalau ada yang mau cari buy untuk hari ini, biarkan ini marketnya naik dulu ya kan. Skenarionya adalah tunggu dia nabrak fair value gap H1, retrace balik, terjadi konfirmasi time frame 15 atau enggak 5 menit ya kan. Kemudian nanti kalian bisa cari buy. Kalau mau cari sell untuk sekarang lebih baiknya sih tunggu di bawah 4425. Kalau udah di bawah 4425 ya udah kalian bisa untuk cari sell di bawah. Target bisa sampai jauh tuh ya, sampai 4380 itu bisa. Oke, jadi untuk sekarang kita sabar aja dulu ya kan, menunggu apakah memang ini marketnya bergerak naik atau ini marketnya nge-stuck. Ya siapa tahu ini marketnya nge-stuck nggak kemana-mana gitu kan ya, bisa jadi juga. Ya, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.